Nyonya Christine, wajahmu terlihat berbeda. Apakah Anda pergi ke klinik estetika? Saya terkejut mendengar komentar itu dari seorang kenalan yang saya temui di pusat senior. Klinik estetika? Bukan itu saja. Bahkan saya tidak punya uang untuk membayar hal seperti itu. Tetapi jelas bahwa kerutanmu lebih sedikit. Apa yang kamu lakukan? Maukah kamu berbagi rahasianya? Secara naluriah, aku meletakkan tanganku ke wajahku. Seperti yang temanku sadari, garis ekspresi di sekitar mulutnya tampak melembut. Sebenarnya akhir-akhir ini saya mulai menggunakan Vaseline yang saya beli di apotek. Botolnya hanya berharga $50. Saat itu, teman saya terkejut. Ah, benarkah? Sesuatu yang sangat murah? Saya menghabiskan $2.000 sebulan hanya untuk produk kecantikan. Bukankah hal yang sama terjadi pada Anda? Rasa takut bercermin karena kerutan yang semakin dalam. Dan setiap kali kita membeli krim mahal, kita bertanya-tanya apakah krim itu benar-benar berfungsi. Hari ini, dengan video ini, Anda akan dapat menghilangkan semua keraguan itu. Saya akan berbagi dengan Anda cara mendapatkan hasil kosmetik seharga $2.000 hanya dengan 50. Halo, saya Jason Cruse, pensiunan dokter bedah kosmetik berusia 87 tahun. Ini adalah pendekatan yang telah saya terapkan selama 50 tahun pada pasien saya. Berkat metode ini, salah satu pasien saya yang berusia 76 tahun berhasil terlihat 10 tahun lebih muda hanya dalam 3 bulan. Apa triknya? Vaseline. Namun ini bukan hanya tentang menggunakannya dengan cara apapun. Ada teknik khusus. Jika Anda tidak menonton video ini sekarang, Anda akan terus mengeluarkan uang untuk membeli produk kosmetik mahal besok, bulan depan, dan tahun depan, membuang-buang uang Anda. Jangan lewatkan rutinitas malam hari dengan Vaseline yang akan saya bagikan di bagian akhir. Jika mereka belum terbiasa, penggunaan Vaseline saja tidak akan memberikan semua manfaatnya. Anda perlu menonton video lengkap ini untuk mendapatkan hasil nyata. Rahasia yang tidak akan pernah diberitahukan oleh merek kosmetik kepada Anda. Saya hanya berbagi dengan Anda, para pengikut kebijaksanaan sumur. Mulai sekarang, saya akan berbagi dengan Anda, langkah demi langkah, penemuan luar biasa tentang Vaseline yang telah saya teliti sepanjang karir saya. Apakah Anda ingin mendengar cerita? 30 tahun yang lalu, saat masih bekerja sebagai ahli bedah kosmetik, saya kembali dari pelatihan di Amerika Serikat. Sebuah perusahaan kosmetik internasional terkenal mengundang saya menjadi konsultan. Saya pergi ke laboratoriumnya dan di sana saya menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Dokter, ini produk mewah baru kami. Harganya $6.500 per unit, kata seorang peneliti sambil menunjukkan krim eksklusif ini dengan penuh kebanggaan. Apa komponen utamanya? Vaseline, jenis khusus dan halus, yang dikenal sebagai petrolatum, yang ideal untuk mencegah hilangnya kelembapan. Pada saat itu, saya sadar, industri kosmetik sebenarnya adalah pasar yang didorong oleh pemasaran. Izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien saya. Nyonya Nelson, 72 tahun, menghabiskan $3.000 sebulan untuk produk kosmetik. Namun, kulitnya menjadi semakin kering dan kerutan semakin terasa. Ketika saya menyebutkan rahasia Vaseline, dia awalnya tidak percaya. Dr. Greg, apakah sesuatu yang semurah itu bisa berhasil? 3 bulan kemudian, ketika dia datang menemui saya sangat terkejut. Kulitnya telah berubah total. Dokter, ini mengesankan. Tidak ada produk yang pernah saya coba dalam hidup saya yang seefektif produk ini, katanya kepada saya. Bahkan cucunya pun memperhatikan perubahan pada wajahnya. Sekarang saya akan menjelaskan dengan jelas mengapa Vaseline begitu efektif dari sudut pandang medis. Kelemahan utama dari penuaan kulit adalah kurangnya hidrasi. Seiring bertambahnya usia, kulit kehilangan air lebih cepat, yang merupakan penyebab utama munculnya kerutan. Vaseline menciptakan lapisan tipis pada kulit yang mencegah air menguap.
Dengan kata lain, ia bertindak sebagai segel. Saya selalu memberitahu pasien saya ini, bayangkan segelas air. Kalau tidak ada penutupnya, airnya akan menguap. Vaseline adalah tutupnya. Faktanya, penelitian menunjukkan mampu mengurangi kehilangan air di kulit hingga 98%. Sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh produk kecantikan mahal. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir, sambil menikmati secangkir teh hangat. Berapa banyak yang telah Anda investasikan pada kosmetik sejauh ini, dan hasil apa yang mereka peroleh? Sekarang Anda telah menemukan manfaat luar biasa dari Vaseline. Mulailah mengaplikasikannya malam ini. Kulit Anda dan keuangan Anda akan berterima kasih. Namun, jangan lupa bahwa Vaseline saja tidak cukup. Segera, saya akan berbagi dengan Anda sebuah trik untuk meningkatkan hasil Anda secara signifikan. Luangkan waktu sejenak dan terus amati. Dr. Greg, saya sudah punya Vaseline, tapi saya tidak yakin bagaimana cara menggunakannya. Seorang pasien dari tahun lalu baru-baru ini menelepon saya dan menanyakan hal itu. Inilah Ibu Maxine, 76 tahun, yang selalu menunjukkan minat besar terhadap perawatan kulit. Ia menyebutkan, meski penggunaan Vaseline saja sudah memberikan beberapa manfaat, namun hari ini saya ingin membeberkan trik khusus. Dengan menemukannya, hasilnya akan 3 kali lebih efektif. Selama 5 dekade, saya telah mengajari pasien saya 4 kombinasi ideal Vaseline, dan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan berharga ini dengan Anda. Kombinasi pertama, ampul pelembab dan Vaseline. Bagaimana Anda menggunakan ampul penghidrasi yang diberikan oleh cucu Anda? Menerapkannya secara langsung boleh saja, tetapi ada cara yang lebih efektif. Asam hyaluronat yang terdapat dalam ampul memiliki kemampuan luar biasa dalam menarik dan mempertahankan kelembapan, serta menyimpan hingga 1000 kali beratnya di dalam air. Namun, ada satu kelemahan utama. Jika terkena udara terlalu lama, kelembapannya cepat hilang. Beberapa tahun yang lalu, salah satu pasien saya, Nyonya Camille, 69 tahun, menggunakan ampul asam hyaluronat berkualitas tinggi, tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak merasakan hasil apapun. Sebelum melanjutkan, ingatlah untuk menyukai jika Anda menikmati videonya, dan berlangganan saluran tersebut untuk menerima saran terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Teknik yang saya jelaskan sederhana saja. Setelah mengoleskan ampul, tunggu sebentar lalu taruh sedikit Vaseline setara sebutir beras dalam lapisan yang sangat tipis. Bulan berikutnya, ketika dia kembali, kulitnya terasa membaik. Dokter, ini luar biasa. Botolnya sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Vaseline berfungsi sebagai pelapis yang mencegah uap air yang terperangkap dalam lepuh menguap, sehingga efeknya berlipat ganda. Tip tambahan, dengan segenap cinta saya, pendekatan ini sangat bermanfaat selama musim dingin atau saat menghabiskan waktu lama di ruangan berpemanas. Kombinasi kedua, retinol dan Vaseline. Ibu Maya, 74 tahun, menceritakan kepada saya bahwa saat menggunakan krim yang mengandung retinol, kulitnya menjadi merah dan menyebabkan rasa terbakar. Retinol sangat bagus untuk memperbarui kulit dan merangsang produksi kolagen, namun bisa sangat mengiritasi. Rekomendasi saya adalah sebagai berikut. Bu Maya, oleskan krim retinol dan tunggu antara 20 hingga 30 menit. Lalu, beri lapisan Vaseline yang sangat tipis. Hasilnya menakjubkan. Rasa terbakar hilang, dan efek retinol membaik. Tip utama, retinol hanya boleh digunakan pada malam hari. Jika terkena sinar matahari setelah digunakan, dapat menyebabkan kerusakan kulit. Kombinasi ketiga, whitening essence dan Vaseline. Istri saya menyukai kombinasi ini. Esensi penjernihnya membantu mengurangi noda dan meratakan warna kulit. Hanya dalam waktu 3 bulan menggunakan metode ini, flek di wajahnya telah memudar secara signifikan. Oleskan esensi pencerah dan setelah 5 menit, tutup perlahan dengan lapisan tipis Vaseline.
Cobalah malam ini tanpa terburu-buru, dan dalam 3 bulan Anda akan terkejut melihat bayangan Anda di cermin. Kombinasi keempat, krim bekicot dan Vaseline. Pernahkah Anda mencoba krim bekicot? Ini luar biasa dalam membantu kulit memperbarui dirinya sendiri. Meski seiring waktu efektivitasnya dapat berkurang. Seorang teman dokter saya, yang berusia 83 tahun, mencapai hasil luar biasa dengan menggunakan teknik ini. Setelah mengoleskan krim bekicot, oleskan selapis Vaseline di atasnya. Dengan cara ini, efek regenerasi ditingkatkan dan kerutan berkurang secara signifikan. Sekarang saya mengungkapkan kepada Anda hal yang paling penting. Vaseline memberikan hasil terbaik bila digunakan sebagai pelapis di atas produk bagus lainnya, dibandingkan diaplikasikan sendiri. Dan jangan lupakan ini, yang penting bukanlah kuantitasnya. Faktanya, semakin tipis aplikasinya, semakin baik pula hasilnya. Dengan porsi yang hampir seukuran sebutir beras, sudah lebih dari cukup untuk menutupi seluruh wajah. Saya menerapkannya seperti ini setiap malam. Dari keempat pilihan tersebut, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit Anda dan mulailah hari ini. Anda akan melihat perubahan tidak hanya pada kulit Anda, tetapi juga pada keamanan pribadi Anda. Akankah kita terus mengeksplorasi rahasia yang lebih berharga bersama-sama? Izinkan saya berbagi anekdot yang terjadi dalam konsultasi saya. Sekitar 15 tahun yang lalu, Nyonya Rose Lee, 78 tahun, datang menemui saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah mengunjungi beberapa dokter kulit dan telah menjalani beberapa prosedur kosmetik. Dokter, meskipun saya menggunakan produk yang bagus dan merawat wajah saya, orang-orang selalu mengetahui usia saya dengan benar. Bagaimana cara mereka melakukannya? Saya bertanya padanya, "Nenek, perawatan apa yang kamu punya untuk tangan dan lehermu?" Dia terdiam beberapa saat. "Tangan dan leherku? Aku hanya mencucinya dengan sabun." Lalu aku menjelaskan, orang tidak hanya melihat wajah, tetapi juga tangan dan leher untuk memperkirakan usia. Izinkan saya berbagi sebuah kebenaran penting. Meskipun kita biasanya fokus pada wajah, area lain yang paling cepat menunjukkan usia adalah tangan, leher, belakang telinga, siku, dan lutut. Mengapa bagian tubuh ini lebih cepat menunjukkan tanda-tanda penuaan? Penjelasannya sederhana. Kulit di area ini lebih tipis dibandingkan kulit wajah, lebih mudah dehidrasi, dan lebih banyak menerima paparan sinar matahari. Istri saya, sejak usia dini, mengikuti anjuran saya untuk memperhatikan tidak hanya wajahnya, tetapi juga tangan dan lehernya. Saat ini dia berusia 83 tahun, tetapi sebagian besar percaya bahwa dia belum berusia lebih dari 70 tahun. Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah cara menggunakan Vaseline untuk merawat area yang menunjukkan perjalanan waktu ini. Area penuaan pertama yang tersembunyi, leher. Saya ingat kata-kata Nyonya Beatrice Johnson, Dr. Greg, saya tidak pernah mengira leher saya akan menunjukkan begitu banyak garis. Saya tidak pernah diperingatkan untuk memerhatikannya ketika saya masih muda. Kulit di leher lebih halus dan mengandung lebih sedikit kelenjar sebaceus dibandingkan di wajah, sehingga rentan terhadap kekeringan. Ditambah lagi, kita memindahkannya terus-menerus sepanjang hari, yang mendukung munculnya kerutan dini. Nasihat yang saya berikan kepada Nyonya Kim adalah sebagai berikut. Setiap malam, sebelum tidur, sebaiknya ia mengoleskan krim atau esens yang biasa ia gunakan pada lehernya, lalu menutupnya dengan sedikit Vaseline. Detail utamanya, alih-alih memanjangkan produk dari atas ke bawah, produk harus diperluas ke arah atas, yaitu dari bawah ke atas. Dalam sebulan, garis-garis di lehernya tampak berkurang. Saya ingat betapa bahagianya dia dengan hasilnya. Area penuaan penting kedua, tangan. Nyonya Jennifer, yang sedang memperingati 6 dekade pernikahannya, menanyakan pertanyaan yang aneh kepada saya. Dr. Greg, bukankah ada cara untuk membuat tangan saya terlihat lebih muda? Bulan depan cucu saya akan menikah dan saya sangat sedih karena tangan saya muncul di foto.
Jadi, saya membagikan teknik khusus. Nenek, mulailah malam ini dengan trik sederhana ini untuk mencegah tanganmu menua. Sebelum tidur, oleskan pelembab dalam jumlah banyak, lalu tambahkan selapis tipis Vaseline. Selanjutnya, kenakan sarung tangan katun dan tidurlah sepanjang malam. Hanya dalam 1 minggu Anda akan melihat perubahannya. Pada hari cucunya menikah, nenek ini menelepon saya dengan penuh haru. Anda juga, dengan cinta, memulai rutinitas ini hari ini. Meski tindakannya kecil, namun dampaknya sungguh luar biasa. Tip unik, 2 kali seminggu, buat masker tangan dengan Vaseline. Oleskan Vaseline dalam jumlah banyak, kenakan sarung tangan katun dan biarkan selama 30 menit. Anda akan melihat tangan Anda terlihat 10 tahun lebih muda. Area ketiga yang cenderung kita abaikan seiring bertambahnya usia, siku dan lutut. Pasien lama saya, Mr. Smith, adalah seorang penggemar golf. Selama musim panas, saat dia mengenakan celana pendek, dia merasa tidak nyaman karena lututnya terlihat lebih gelap. Siku dan lutut merupakan bagian tubuh yang jarang kita perhatikan, namun lama-kelamaan cenderung menjadi kasar dan mudah kusam. Jika area ini dirawat dengan baik, penampilan yang lebih muda secara keseluruhan dapat dicapai. Nasihat yang saya berikan kepada Tuan Smith cukup sederhana. Sehabis mandi, saat kulit masih agak lembab, oleskan Vaseline. Disarankan agar Anda menggunakan lapisan yang lebih banyak sebelum tidur. Keesokan harinya, Anda akan menyadari bahwa kulit Anda sangat lembut. Dia kemudian mengatakan kepada saya tidak percaya betapa lembutnya lutut saya. Saya tidak merasa tidak nyaman memakai celana pendek lagi. Area keempat yang terlupakan adalah di belakang telinga dan garis leher. Ini adalah aspek yang biasanya kami tangani, namun kulit di area tersebut lebih tipis dan cepat menua. Saya ingat putri saya pernah mengatakan kepada saya, "Ayah, telinga nenek itu sangat murung sehingga membuatnya tampak lebih tua." Memang benar, ketika telinga dan lobus kehilangan kekencangannya, seluruh wajah tampak lebih tua. Solusinya sederhana. Saat mengaplikasikan produk kosmetik ke wajah, jangan lupa juga untuk mengoleskannya ke telinga dan leher. Apalagi di malam hari, mengoleskan sedikit Vaseline ternyata sangat efektif menjaga kekencangan. Dari apa yang dikatakan pasien saya, trik sederhana ini membuat kulit di sekitar telinga terasa lebih lembut dan secara umum membuat mereka tampak lebih muda. Area kelima yang terlupakan adalah mulut dan konturnya. Nenek Maria Rosa, 80, mengatakan kepada saya, "Dr. Greg, kerutan di sekitar mulut saya sangat mencolok dan sangat mengganggu saya. Area bibir bergerak terus-menerus sepanjang hari sehingga menyebabkan kerutan mudah muncul. Garis nasolabial, juga dikenal sebagai garis marionette, memberikan tampilan yang lebih tua." Nasihat yang saya berikan kepadanya adalah, sebelum tidur, Anda harus mengoleskan Vaseline secukupnya ke bibir Anda dan sekitarnya. Pada malam hari, Vaseline diserap dan membantu menghaluskan kerutan serta meningkatkan elastisitas kulit. Setelah sebulan, ketika dia kembali, garis-garis di sekitar mulutnya telah berkurang secara signifikan. Sambil tersenyum, dia mengatakan kepada saya, "Sekarang saya bisa tersenyum tanpa kerutan yang terlalu terlihat. Saya menyukainya." Terakhir, mengenai mata, kulit di sekelilingnya adalah yang paling tipis dan paling rapuh. Istri saya selalu berkata, mata mencerminkan usia seseorang. Kerutan dan kendur di area tersebut bisa membuat kita terlihat jauh lebih tua. Prosedur yang saya tunjukkan cukup sederhana. Setelah mengoleskan krim mata, Anda harus mengoleskan Vaseline tipis-tipis, hampir tidak terlihat. Jika digunakan secara berlebihan, mata bisa meradang, jadi sebaiknya hanya dioleskan tipis-tipis saja. Berkat kebiasaannya tersebut, area sekitar matanya tetap kencang hingga saat ini. Apa rahasia dari semua perhatian ini? Kuncinya adalah konsistensi. Ibu Maya, 78 tahun dan sudah lama menjadi pasien, mengatakan kepada saya, "Awalnya saya tidak melihat adanya perubahan besar, namun setelah 3 bulan, semuanya mulai membaik.
Sekarang, mengoleskan Vaseline setiap malam telah menjadi bagian dari rutinitas rutin saya. Anda juga, mulai malam ini. Jika Anda tetap konsisten, hasilnya akan mengejutkan. Jika tidak percaya, cobalah sesuatu yang sederhana. Oleskan Vaseline hanya pada satu tangan selama sebulan. Lalu bandingkan kedua tangan. Anda akan melihat perbedaannya. Penting untuk mengingat hal-hal berikut. Meskipun semua aspek ini penting, jika Anda tidak mempertimbangkan rekomendasi yang akan saya bagikan di bab berikutnya, Anda dapat memperburuk kondisi kulit Anda. Hal ini bahkan lebih relevan jika Anda memiliki kulit berminyak atau rentan berjerawat. Jadi penting untuk membaca hal berikut untuk mencegah masalah. Selama ini kita sudah membahas tentang merawat wajah, leher, tangan dan siku. Namun itu belum cukup untuk memanfaatkan manfaatnya secara maksimal. Peringatan di bab selanjutnya perlu diwaspadai agar benar-benar mendapatkan hasil yang diharapkan dengan Vaseline. Apakah disarankan menggunakan Vaseline jika kulit saya berminyak? Ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak saya terima dalam konsultasi saya. Ketika Ibu Kim, 76 tahun, bertanya kepada saya memeriksa kulitnya dengan cermat. Saya menjawab, bahkan di usia tua, jenis kulit tidak berubah. Jika kulit Anda berminyak, Anda perlu melakukan tindakan pencegahan tertentu. Vaseline adalah produk yang sangat efektif, tetapi cara kerjanya tidak sama untuk semua jenis kulit. Hari ini saya ingin berbagi beberapa tips khusus untuk mereka yang memiliki kulit berminyak atau berjerawat. Saya telah menangani kulit berminyak sepanjang hidup saya. Bahkan saat ini, di usia 87 tahun, dahi dan hidung saya terus menunjukkan ciri khasnya yang bersinar. Itu sebabnya saya berbagi ini dengan Anda berdasarkan pengalaman saya sendiri. 1. Hindari mengoleskan Vaseline ke seluruh wajah jika Anda memiliki kulit berminyak. Salah satu pasien saya, Pak Joe, tidak mengikuti instruksi saya dan akhirnya mengoleskannya ke seluruh wajahnya. Hasilnya, jerawat yang muncul pun semakin banyak. Kulit berminyak sudah menghasilkan cukup minyak secara alami, dan jika pori-pori tersumbat karena Vaseline, komplikasi bisa terjadi. Disarankan untuk menggunakannya hanya pada area kering, hindari zona T, dahi, hidung dan dagu. Oleskan tipis-tipis saja, hanya pada area seperti pipi, sekitar mata, atau bagian manapun yang terasa sangat kering. Setelah menerapkan rekomendasi ini, kulit Pak Jeng menunjukkan perbaikan yang signifikan. 2. Vaseline tidak boleh dioleskan langsung ke jerawat atau area yang terkena jerawat. Ibu Judith, 71 tahun, terus mengalami jerawat di daerah dagu. Awalnya, ia mencoba mengoleskan Vaseline pada lukanya, namun kondisinya semakin memburuk. Saya menjelaskan, jerawat muncul ketika pori-pori tersumbat, dan Vaseline dapat memperparah penyumbatan tersebut. Dalam kasusnya, sebaiknya digunakan hanya pada area kering di sekitar jerawat, hindari kontak langsung dengan jerawat. Dengan cara ini, dia berhasil mengendalikan jerawatnya dan menjaga kulit keringnya tetap lembab. Cucu perempuan saya, yang berusia awal 20-an, juga menderita jerawat. Saya menunjukkan kepadanya cara mengaplikasikan Vaseline hanya pada malam hari, pada area yang tidak memiliki noda, dan menyarankan agar dia membersihkan wajahnya dengan hati-hati saat bangun tidur. Dengan rutinitas ini, jerawat mulai hilang dan kekeringan terasa membaik. Ketiga, saya ingin berbagi dengan Anda cara tertentu menggunakan Vaseline yang dikombinasikan dengan komponen lain. Ibu Lee Jung-suk, salah satu pasien lama saya, menghadapi masalah jerawat dan kulit kering pada saat yang bersamaan. Saya menyarankan teknik yang agak unik, menggabungkan sebagian kecil Vaseline, seukuran kacang, dengan 1 atau 2 tetes minyak esensial pohon teh. Minyak ini memiliki kualitas antibakteri alami yang membantu meredakan jerawat, sedangkan Vaseline berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah kekeringan. Berkat campuran ini, Ibu Lee berhasil mengatasi kedua masalah tersebut sekaligus. Kulitnya menjadi tidak mudah berjerawat dan kekeringan juga membaik. Keempat, ada juga cara menggunakan salep dan Vaseline secara bersamaan.
Seorang rekan di bidang medis menderita dermatitis. Saya menyarankan hal berikut. Saat mengoleskan salep pada lesi atau area kulit yang teriritasi, jika dioleskan langsung cenderung cepat terserap atau hilang jika terkena pakaian, sehingga mengurangi efektivitasnya. Namun, dengan menambahkan lapisan Vaseline yang sangat tipis di atas salep, efeknya akan meningkat secara signifikan. Setelah mengikuti anjuran ini, dokter terheran-heran. "Dokter Greg, ini luar biasa. Salepnya sama, tapi hasilnya benar-benar berbeda." Kelima, jika Anda memiliki alergi, uji tempel adalah suatu keharusan. Wanita Maya berusia 83 tahun ini menceritakan, saat pertama kali menggunakan Vaseline, kulitnya mengalami iritasi dan merah. Meski tidak umum, ada orang yang mungkin mengalami respons alergi saat mengaplikasikannya. Nenek sayang, setiap kali kamu ingin mencoba kosmetik baru, letakkan sebagian kecil di bagian dalam lengan atau di belakang telinga, dan tunggu 24 jam. Jika tidak ada reaksi yang muncul, maka Anda bisa mengaplikasikannya pada wajah Anda tanpa khawatir. Dengan cara ini, Anda dapat mendeteksi reaksi alergi apapun terlebih dahulu dan menggunakan produk dengan aman. Terakhir, hindari penggunaan Vaseline secara berlebihan. Ini adalah nasihat yang paling relevan. Awalnya saya juga melakukan kesalahan dengan menggunakan terlalu banyak dan terasa lengket dan mengganggu. Namun, dengan Vaseline, lebih sedikit lebih baik. Dianjurkan untuk menyebarkan lapisan yang sangat tipis. Cukup ambil satu porsi seukuran sebutir beras dan ratakan ke seluruh wajah Anda. Gunakan hanya pada malam hari, karena pada siang hari debu dapat menumpuk dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Jika Anda mengambil tindakan pencegahan ini dan menggunakan Vaseline dengan benar, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Jika Anda tidak mengikuti rekomendasi ini, penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif. Jadi pastikan Anda mengingatnya. Di bab selanjutnya, saya akan memperkenalkan Anda pada rutinitas malam hari lengkap dengan Vaseline yang menggabungkan semua rahasia ini. Pendekatan ini bisa membuat kulit Anda terlihat hingga 10 tahun lebih muda. Dr. Greg, umur saya sudah 78 tahun. Mengapa saya harus merawat kulit saya di usia segini? Saya ingat betul ketika Nyonya Jane menyebutkan hal itu pada konsultasi pertamanya beberapa tahun lalu. Saat itu, saya berbagi dengannya sebuah ajaran dari guru saya. Penuaan sejati dimulai ketika Anda menyerah pada usia. Jika Anda memulainya sekarang, besok Anda akan melihat peningkatan. Guru saya menjaga rutinitas olahraga harian dan merawat kulitnya hingga dia berusia 92 tahun. Mengamatinya membuat saya memahami dampak dari kebiasaan. Meskipun Nyonya Yu ragu pada awalnya, dia mulai menerapkan perawatan Vaseline. 6 bulan kemudian, kulitnya menunjukkan perbaikan yang nyata, terutama di tangan dan lehernya. Dr. Greg, cucu saya berkomentar bahwa tangan saya terasa lebih lembut akhir-akhir ini. Betapa beruntungnya saya bisa memulainya, meskipun sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merawat kulit Anda. Jika Anda memulainya hari ini, Anda akan melihat peningkatan pada hari berikutnya. Dalam sebulan, Anda akan melihat perubahan nyata, dan dalam setahun, kulit Anda akan sangat berbeda. Istri saya selalu berkomentar, "Di usia kami tidak ingin terlihat lebih muda, tapi ingin menua dengan sehat." Anda benar. Perawatan kulit bukan hanya tentang tampil cantik, tapi tentang menua dengan sehat. Kulit yang sehat adalah garis pertahanan pertama tubuh kita terhadap kerusakan eksternal. Saya akan menunjukkan rutinitas malam hari dengan Vaseline, agar Anda bisa memulainya malam ini. Jika Anda mengabaikan trik terakhir ini, manfaat dari semua yang telah saya jelaskan kepada Anda akan berkurang. Ini cukup mudah, tetapi urutannya penting. 1. Bersihkan wajah dengan air hangat sebelum tidur. Hindari air panas, karena dapat mengeringkan kulit. 2. Keringkan dengan handuk, tepuk-tepuk perlahan, tanpa menghilangkan semua kelembapannya. Saat kulit masih agak lembab, produk terserap lebih baik.
3. Oleskan serum atau esens seperti biasa. Jika Anda tidak punya, Vaseline saja sudah cukup. 4. Biarkan meresap selama 1 atau 2 menit. Manfaatkan momen ini untuk bernapas dalam-dalam dan rileks. 5. Ambil sedikit Vaseline seukuran sebutir beras. Hangatkan di antara jari-jari Anda dan oleskan perlahan ke seluruh wajah Anda. Pada area yang lebih banyak kerutan, aplikasikan sedikit lebih banyak. 6. Jangan mengabaikan area yang memerlukan perhatian khusus. Leher, tangan, siku, telinga, sudut mulut dan sekitar mata. Manjakan area ini dengan perhatian khusus. Meluangkan beberapa menit setiap hari untuk diri sendiri bisa menjadi kunci menuju penuaan yang sehat. Hari ini saya telah berbagi dengan Anda semua nasihat tentang Vaseline yang telah saya kumpulkan selama 50 tahun pengalaman saya sebagai dokter. Kini, keputusan ada di tangan Anda untuk menerapkannya. Malam ini, mulailah dengan sebuah kebiasaan kecil, dan kebiasaan itu, betapapun sederhananya, akan mengubah penampilan Anda dalam 10 tahun. Jika mengikuti semua langkah dalam video tampak rumit, mulailah dengan setidaknya 1 langkah hari ini. Misalnya, menerapkannya hanya pada tangan Anda. Langkah pertama itu akan membuat perbedaan besar pada kulit Anda, harga diri Anda, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Saya berharap Anda dengan sepenuh hati agar kulit Anda, kesejahteraan Anda, dan hidup Anda semakin bersinar. Saya Dr. Greg. Saya harap Anda memiliki malam yang tenang dan hari berikutnya yang sehat dan cantik dengan rutinitas Vaseline baru Anda. Terima kasih. Jika Anda berusia antara 70 dan 80 tahun dan masih mampu melakukan 9 aktivitas ini, Anda benar-benar orang yang luar biasa. Usia, sebagian besar, bergantung pada mentalitas. Jika Anda tidak membiarkan hal itu membatasi Anda, hal itu tidak harus menjadi hambatan. Seperti yang dikatakan Mark Twain, jika Anda berusia antara 70 dan 80 tahun dan masih dapat melakukan 9 hal ini, Anda adalah orang luar biasa yang ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang panjang dan memuaskan. Kita semua ingin hidup lebih lama dan memiliki kesehatan yang lebih baik, namun seiring bertambahnya usia, menjaga kemandirian dan vitalitas menjadi lebih sulit. Banyak orang yang bahkan belum mencapai usia 70 tahun, dan mereka yang mencapai usia 70 tahun seringkali menghadapi keterbatasan fisik dan sangat bergantung pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari. Namun, ada orang yang mematahkan anggapan tersebut dan tetap hidup dengan vitalitas dan kemandirian yang tinggi, meski usianya sudah lanjut. Mari kita periksa karakteristik apa yang membedakan mereka, dan bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman mereka. 1. Jika, meski berusia antara 70 dan 80 tahun, Anda masih memiliki pikiran tajam yang mampu mendeteksi penipuan di sekitar Anda adalah pengecualian dalam konteks saat ini. Banyak lansia yang menjadi korban penipuan yang menyebabkan kerugian finansial dan penderitaan emosional. Mereka seringkali dibujuk untuk membeli produk keuangan yang tidak penting atau suplemen kesehatan yang dapat menguras tabungan mereka. Hal yang paling memprihatinkan adalah banyak yang tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu dan dapat mengambil keputusan yang berdampak negatif pada orang yang mereka cintai. Sebelum melanjutkan, ingatlah untuk menyukai jika Anda menikmati videonya, dan berlangganan saluran tersebut untuk menerima saran terbaik tentang cara menarik limpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Penting untuk tetap memperhatikan dan waspada terhadap lingkungan sekitar Anda, meskipun terkadang Anda mungkin merasa disorientasi. Pikiran yang jernih dapat membedakan antara peluang nyata dan penipuan. Perusahaan yang tidak etis seringkali menggunakan hadiah sebagai taktik untuk mengumpulkan informasi tentang keuangan, kesehatan, dan kepercayaan diri Anda, untuk kemudian menawarkan berbagai produk kepada Anda. Untuk menghindari menjadi korban jebakan ini, disarankan untuk tidak terlibat dalam panggilan telepon dengan dokter spesialis, atau menerima pemeriksaan kesehatan gratis, pembicaraan gratis, tur berpemandu yang terorganisir, atau acara promosi di luar toko terpercaya. Ingatlah bahwa mencegah lebih baik daripada menyesal, dan menolak penipuan ini juga berarti tidak menyerah pada keyakinan yang tidak berdasar. Seperti kata pepatah Buddha kuno,
Jangan melekat pada masa lalu, jangan merindukan masa depan, fokuslah pada masa kini. Hikmah ini mengajak kita untuk tetap waspada dan waspada, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kehidupan saat ini. Waspada terhadap taktik penipu dan bersikap kritis dapat melindungi Anda dan orang yang Anda cintai dari potensi bahaya. Selain itu, sangat penting untuk memperoleh informasi dan bimbingan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti anggota keluarga yang terpercaya atau lembaga yang mempunyai reputasi baik, daripada mengandalkan orang asing yang niatnya meragukan. Dengan tetap mendapatkan informasi dan berhati-hati, Anda dapat menikmati tahun-tahun emas Anda dengan ketenangan pikiran dan stabilitas keuangan di dunia yang serba cepat ini, tempat penipuan baru selalu bermunculan. Kemampuan Anda untuk mengenali penipuan dan tetap waspada menjadi lebih penting dari sebelumnya, tidak hanya untuk melindungi kesejahteraan Anda sendiri, namun juga untuk memberikan contoh yang baik bagi generasi muda tentang relevansi kehati-hatian dan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah ajaran bijak Buddha, pikiran adalah segalanya. Anda menjadi apa yang Anda pikirkan. Menjaga pikiran Anda tetap penuh perhatian dan terjaga membantu Anda menjalani kehidupan yang utuh, bebas dari kekhawatiran dan kecemasan yang disebabkan oleh penipuan dan kekecewaan. Terus perkuat kemampuan mental Anda, lakukan aktivitas yang merangsang kecerdasan Anda, dan jaga hubungan dengan orang-orang tulus yang mendukung dan peduli dengan kesejahteraan Anda. Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan menjaga diri sendiri, namun Anda juga akan membantu membangun komunitas yang lebih sehat dan suportif, di mana orang lanjut usia dihargai dan dihormati atas pengetahuan dan pengalaman mereka. Menjaga kondisi tubuh tetap optimal saat memasuki usia 70 atau 80 tahun merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan. Mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri merupakan harta yang tak ternilai harganya di hari tua. Kesehatan jauh melampaui segala kebaikan materi. Menyiapkan masakan sayur sederhana sendiri jauh lebih memuaskan dibandingkan mengandalkan bantuan orang lain. Menjaga kesehatan tidak hanya menjamin kehidupan yang nyaman, tetapi juga membebaskan anak-anak Anda dari tanggung jawab merawat Anda, sebuah beban yang tidak ingin ditanggung oleh orang tua manapun. Dengan kesehatan yang baik, Anda memiliki kemampuan untuk menikmati aktivitas seperti menyiapkan makanan, berbelanja, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan bahkan memberikan dukungan kepada orang yang Anda cintai agar mereka tetap aktif dan memiliki tujuan. Rahasia menjaga kesehatan bukan terletak pada pola makan ketat atau liburan mewah, namun pada sikap optimis. Sikap positif mengubah perilaku Anda dan meningkatkan kesejahteraan Anda seiring bertambahnya usia. Memberi penekanan pada kesehatan fisik Anda menjadi lebih penting seiring bertambahnya usia. Tetap bugar memerlukan olahraga teratur dan, terutama, menjaga watak ceria. Optimisme adalah bantuan terbaik. Memiliki pandangan positif dan mengelola amarah secara efektif akan berdampak signifikan pada kebahagiaan Anda, mengurangi stres dan kekhawatiran, serta meningkatkan kesehatan. Menikmati kesehatan yang baik memungkinkan Anda mempertahankan kehidupan yang dinamis dan menghindari beban emosional karena bergantung pada keluarga. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan anak dan pasangan, sehingga menyebabkan isolasi dan kesepian di hari tua. Saat ini, banyak lansia menjalani kehidupan yang aktif dan penuh. Mereka bersenang-senang menari di taman, berjalan-jalan bersama teman, melakukan perjalanan atau mengabdikan diri pada hobi seperti membaca, berlatih kaligrafi, dan merawat taman. Trik menjaga kesehatan terletak pada menemukan kebahagiaan, menjaga pola makan seimbang, tidur yang cukup, dan istirahat yang benar. Seiring waktu, kebiasaan ini akan mengoptimalkan kebugaran Anda, yang sangat penting bagi kesejahteraan Anda dan memerlukan perhatian terus-menerus. Kembangkan pola pikir positif, pertahankan pikiran reseptif, kelola amarah, dan sering berolahraga agar tetap bugar. Bayangkan kehidupan seorang biksu tua di sebuah biara Buddha yang hidup selama lebih dari 1 abad, menjalankan tugas sehari-hari, melakukan meditasi, dan mewariskan pengetahuan kepada biksu muda. Kuncinya adalah menjaga gaya hidup yang harmonis, pikiran yang tentram, dan hati yang dipenuhi empati dan kebahagiaan.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa hubungan antara tubuh dan pikiran sangat penting dan esensial untuk umur panjang. Renungkan kebiasaan yang Anda masukkan dalam rutinitas harian Anda untuk menjaga kesejahteraan dan suasana hati Anda. Bagaimana Anda bisa mengintegrasikan kebijaksanaan untuk tetap aktif dan menjaga sikap positif ke dalam kehidupan pribadi Anda? Berbagi pemikiran dan pengalaman Anda dapat menginspirasi orang lain di komunitas kita untuk menerapkan cara hidup yang lebih sehat dan memuaskan. Ajarannya jelas. Jaga kesehatan dengan optimisme, aktivitas fisik rutin, dan pola pikir positif agar masa pensiun Anda dipenuhi energi dan kegembiraan, di mana hobi Anda membuat setiap hari selalu menggairahkan. Visualisasikan mencapai usia 70 atau 80 tahun dan menjalani hidup sepenuhnya. Itu sungguh luar biasa. Cara utama untuk mencapai hal ini adalah melalui hobi yang membuat hidup Anda tetap hidup dan menarik. Meskipun aktivitas yang menuntut seperti olahraga intens atau menari di taman tidak dapat dilakukan oleh semua orang, menghabiskan terlalu banyak waktu bermain mahjong bukanlah hal yang ideal. Penting untuk menemukan hobi yang sesuai dengan gaya hidup Anda, seperti catur, melukis, menyanyi, memancing, atau aktivitas lain yang memberi Anda kepuasan. Mengembangkan gairah dapat memperkaya kehidupan sehari-hari Anda dan membuat Anda tetap berjiwa muda. Mempertahankan rasa senang sangatlah penting. Banyak orang yang mengalami perasaan hampa setelah pensiun, seringkali mengabaikan kepentingan pribadi demi mengasuh cucu atau mengabaikan aktivitas rekreasinya sendiri. Kadang-kadang ada anggapan keliru bahwa seiring bertambahnya usia kita harus menjadi lebih serius. Namun bersikap main-main bisa sangat menguntungkan. Seperti kata pepatah, yang penting bukanlah tahun-tahun hidup Anda, tapi kehidupan yang Anda berikan pada tahun-tahun itu. Jika Anda tidak berani mencoba hal-hal yang tidak Anda lakukan saat masih muda, Anda mungkin menyesalinya dan kehilangan aktivitas menyenangkan yang dapat menghidupkan kembali kepercayaan diri dan antusiasme Anda terhadap hidup. Penelitian telah mengungkapkan bahwa orang lanjut usia yang memiliki sikap suka bermain cenderung hidup lebih lama. Kemunduran fisik dapat membatasi kemandirian, dan perubahan status sosial yang terkait dengan usia dapat memengaruhi fleksibilitas mental, yang dapat memperparah masalah psikologis yang berdampak pada kesehatan fisik dan harga diri. Melakukan aktivitas rekreasi tidak hanya mengaktifkan pikiran dan memperlambat penurunan daya ingat, tetapi juga mengoptimalkan fungsi paru-paru dan sirkulasi darah, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Kejernihan mental dan kebahagiaan ini secara signifikan dapat mempengaruhi umur yang lebih panjang. Banyak lansia menemukan cara khusus untuk menikmati permainan. Kasus penting adalah yang terjadi pada ilmuwan terkenal Isaac Newton, yang menghibur dirinya dengan meniup gelembung sabun menggunakan sedotan dan mengagumi warna yang dihasilkannya. Ekonom Yuan Yuan, yang terkenal karena keahliannya dalam permainan, memandang video game hampir sebagai karir kedua. Dia mengabdikan dirinya dengan antusiasme seorang pemuda untuk ngeblok dan memecahkan teka-teki. Seperti kata pepatah lama, seseorang tanpa hobi tidak bisa berteman dengan seseorang yang memiliki hobi tersebut. Mengembangkan persahabatan dengan orang lanjut usia yang memiliki minat dan hobi sangatlah berharga. Jadi, pikirkanlah, aktivitas apa yang membuat Anda merasa puas dan menjaga energi positif Anda? Bagaimana Anda bisa menambahkan lebih banyak kesenangan ke dalam rutinitas harian Anda? Anda mungkin menemukan motivasi dalam ajaran Buddha, yang menekankan pentingnya hidup di masa kini dan menghargai kesenangan kecil. Seperti yang dikatakan Buddha, jangan memikirkan masa lalu, atau kehilangan dirimu di masa depan, berikan perhatian pada masa kini. Berfokus pada apa yang membuat Anda bahagia saat ini dapat meningkatkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan berkontribusi pada kehidupan yang lebih memuaskan. Hobi atau aktivitas apa yang membuat Anda puas dan menjaga semangat Anda tetap tinggi? Bagikan antusiasme Anda atau jawab, ya. Jika Anda berencana memasukkan lebih banyak momen menyenangkan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pembelajaran berkelanjutan mencerminkan keinginan bawaan manusia untuk bereksplorasi dan beradaptasi, terutama seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia antara 70 dan 80 tahun dan terus belajar dengan antusias dan menavigasi dunia dengan keterampilan, Anda benar-benar pengecualian.
Jelas bahwa membaca dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk pertumbuhan pribadi. Banyak orang lanjut usia mungkin merasa kewalahan karena kecepatan dunia saat ini, kesulitan memahami sinyal digital, atau melakukan aktivitas sederhana seperti membayar tagihan secara online. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan berkelanjutan. Orang lanjut usia tidak perlu mempelajari bidang-bidang kompleks seperti astronomi atau geografi. Memperoleh keterampilan sosial praktis dan menerima tips perjalanan yang berguna dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup Anda. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan berkelanjutan. Orang lanjut usia tidak perlu mempelajari bidang-bidang kompleks seperti astronomi atau geografi. Memperoleh keterampilan sosial praktis dan menerima tips perjalanan yang berguna dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas hidup Anda. Daripada membatasi penggunaan telepon hanya untuk aktivitas rekreasi, penting untuk meneliti situs-situs yang aman dan mempelajari keterampilan seperti melakukan pembayaran tagihan online. Hal ini tidak hanya menyederhanakan tugas sehari-hari, namun juga menumbuhkan rasa otonomi dan kepercayaan diri yang diperbarui. Seperti yang dikatakan Buddha, berinvestasi dalam pengetahuan membawa manfaat terbesar. Mengikuti perkembangan teknologi dan mempelajari keterampilan baru membantu menjaga pikiran Anda tetap waspada dan energi. Komitmen ini penting untuk menjaga kemampuan mental kita dan mencegah isolasi sosial. Penting untuk diingat bahwa dunia selalu berkembang, dan menyadari perubahan ini, betapapun kecilnya, dapat membawa perbedaan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Posisi ini mencerminkan filosofi Stoa yang menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan adaptasi terhadap keadaan. Marco Aurelio menyatakan bahwa hambatan dalam perjalanan adalah perjalanan itu sendiri. Dengan menerapkan mentalitas belajar terus-menerus, lansia mempunyai kemungkinan untuk mengubah hambatan menjadi peluang untuk mengembangkan dan memberdayakan diri. Pola pikir ini tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka, tetapi juga menjadi contoh berharga bagi generasi muda. Memasukkan pembelajaran sehari-hari, baik melalui keterampilan teknologi baru, saran perjalanan, atau bahkan resep inovatif, berkontribusi pada kehidupan yang lebih kaya dan mandiri di masa kini. Penting untuk dipahami bahwa pendidikan tidak memiliki batasan usia. Ini adalah proses terus-menerus yang menawarkan banyak kemungkinan untuk pertumbuhan dan kesenangan, selama rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap pengalaman baru tetap aktif. Orang lanjut usia dapat mempertahankan kepentingan dan energinya dalam lingkungan yang terus berubah. Seperti yang dikatakan Konfusius, memperoleh pengetahuan tanpa refleksi berarti menyia-nyiakan usaha. Setiap informasi baru yang dipelajari berkontribusi pada pertumbuhan pribadi dan memperkuat kemandirian. Menyelidiki dan memahami lingkungan sekitar kita sangatlah berharga. Sikap ini tidak hanya membuat pikiran kita tetap waspada, tapi juga memudahkan dalam mengatur aktivitas sehari-hari. Demikian pula, perolehan pengetahuan yang berkelanjutan akan menumbuhkan ketahanan, sebuah keterampilan penting di semua tahap kehidupan dalam lingkungan yang terus mengalami transformasi. Mereka yang beradaptasi dengan situasi baru terus bergerak maju, dan kemampuan beradaptasi ini merupakan ciri dari kehidupan yang aktif dan energik. Jadi, apakah Anda sedang mempelajari cara menggunakan aplikasi baru, mencari tahu cara menggunakan transportasi umum, atau sekadar mengikuti perkembangan berita terkini? Setiap upaya kecil akan meningkatkan rasa keterampilan dan pencapaian pribadi Anda. Jangan pernah meremehkan pentingnya terus belajar. Penting untuk tidak hanya tetap bertahan, namun juga maju dalam tahap kehidupan yang matang. Mengadopsi pola pikir ini akan membuat Anda menyadari bahwa usia bukanlah penghalang, melainkan bukti ketekunan dan pengetahuan yang Anda peroleh. Stabilitas ekonomi pada usia 70 atau 80 tahun tidak terbatas pada memiliki uang. Penting untuk menjaga martabat dan otonomi Anda. Hal ini memberi Anda kemampuan untuk hidup tanpa kekhawatiran terus-menerus mengenai kebutuhan penting, seperti makanan dan tempat tinggal. Keamanan finansial ini juga memberi Anda kebebasan untuk menikmati tahun-tahun emas Anda sepenuhnya, mengeksplorasi hobi, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, dan bahkan menawarkan dukungan kepada orang lain.
Perhatikan kisah seorang lelaki tua dari sebuah desa kecil. Sepanjang hidupnya, dia bekerja keras sebagai petani dan menabung setiap koin yang dia bisa. Di masa tuanya, ia tetap tinggal di rumahnya yang sederhana, mengabdikan dirinya untuk merawat kebunnya dan tidak pernah meminta nafkah dari keluarganya. Ia sering berkomentar bahwa hidup sederhana mendatangkan ketenangan. Karena pengelolaan keuangannya yang cermat, ia dapat menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan tenang dan penuh hormat. Saat kita memikirkan kisah ini, langkah apa yang dapat kita ambil untuk memastikan kemandirian finansial sambil menjaga hubungan keluarga yang positif? Tindakan apa yang dapat kita ambil hari ini untuk menjamin masa depan kita dan meminimalkan kemungkinan tanggung jawab terhadap anak-anak kita? Menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita membuat rencana dengan lebih efektif dan hidup dengan lebih tenang. Kemandirian finansial di masa tua tidak hanya berarti memiliki sumber keuangan yang cukup, namun juga menjalani hidup bermartabat tanpa harus bergantung pada orang lain. Hal ini memberi Anda ketenangan pikiran karena tidak perlu terus-menerus mengkhawatirkan kebutuhan dasar dan memberi Anda kebebasan untuk menikmati hidup sesuai keinginan Anda, menghargai kesederhanaan dan menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan orang-orang di sekitar Anda. Demikian pula, memiliki rumah sendiri atau memiliki pendapatan yang stabil membantu menghindari kekhawatiran finansial. Singkatnya, mencapai stabilitas ekonomi pada tahap akhir hidup Anda adalah sebuah pencapaian penting. Ini tidak hanya memberi Anda ketenangan, tetapi juga meningkatkan kedamaian di lingkungan keluarga Anda. Dengan mengelola sumber daya Anda secara bijak, Anda memastikan bahwa Anda menjalani tahun-tahun emas Anda dengan bermartabat dan mandiri. Ingatlah bahwa bukan jumlah uang yang menentukan kesejahteraan Anda, namun cara Anda mengelola dan menghargai apa yang Anda miliki. Tindakan apa yang akan Anda terapkan hari ini untuk memastikan stabilitas keuangan dan ketenangan pikiran bagi Anda dan orang yang Anda cintai? Pola pikir terbuka. Visualisasikan mencapai usia 70 atau 80 tahun dengan sikap fleksibel dan pengertian. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, atau menilai nilai Anda berdasarkan pencapaian mereka. Usia tua seringkali disertai dengan pola pikir yang kaku, keterbatasan dalam cara kita memandang, dan sikap keras kepala. Adalah umum bagi orang lanjut usia untuk menjadi kaku dan berpikiran tertutup. Namun jika Anda berhasil mempertahankan sikap terbuka seiring bertambahnya usia, Anda benar-benar tidak biasa. Orang lanjut usia yang berpikiran terbuka menerima kesalahan orang lain tanpa merasa iri atau dendam, tidak meremehkan anak atau mengeluhkan masalah keuangannya, dan tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sebaliknya, hadapi setiap hari dengan tenang, alami masa kini seolah-olah itu yang terbaik, nikmati momen tersebut, dan hargai apa yang Anda miliki saat ini. Visi ini mewakili sebuah pelajaran penting. Seperti yang diungkapkan oleh Sang Buddha, jangan terjebak di masa lalu, atau kehilangan diri Anda di masa depan. Fokuskan pikiran Anda pada saat ini dan saat ini. Dalam masyarakat modern, mencapai usia 70 atau 80 tahun tidak dianggap sebagai tahap usia tua, namun bukan berarti Anda harus mengabaikan kehidupan Anda. Penting untuk menjalani tahun-tahun ini dengan bijak, memberikan perasaan positif kepada orang yang Anda cintai dan menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Dengan demikian, perasaan sejahtera Anda hanya akan meningkat. Ingatlah bahwa usia tua tidak menghentikan perkembangan atau kegembiraan pribadi. Kualitas penting dari seseorang yang berpikiran terbuka adalah kemampuannya untuk menghargai gambaran besarnya. Mereka memahami bahwa hidup memiliki momen baik dan buruk, dan bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh opini luar dan tetap setia pada keyakinannya. Seperti yang dikatakan Dalai Lama, rangkulah perubahan dengan tangan terbuka, namun tanpa melepaskan prinsip-prinsip Anda. Memiliki pikiran terbuka berarti menumbuhkan empati dan kasih sayang. Ini berarti memahami bahwa setiap individu menghadapi tantangannya masing-masing dan bahwa satu tindakan kebaikan dapat membuat perbedaan besar. Dalam agama Buddha, prinsip metta atau cinta altruistik sangat penting.
Istilah ini mengacu pada pengembangan watak cinta dan empati tanpa syarat terhadap semua makhluk hidup. Bagi orang-orang berusia 70-an atau 80-an, tetap berpikiran terbuka juga berarti tetap ingin tahu dan terbuka terhadap pengalaman baru. Ini tentang menerima transformasi dan menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana sikap kebaikan yang sederhana dapat mencerahkan hari seseorang, atau bagaimana memperoleh pengetahuan baru dapat menyegarkan pikiran Anda? Pepatah Zen kuno, dalam pikiran seorang pemula terdapat banyak peluang, sedangkan dalam pikiran seorang ahli terdapat peluang yang terbatas. Mengingatkan kita untuk tetap ingin tahu dan reseptif, berapapun usia kita. Aspek penting dalam menjaga pikiran terbuka adalah kemampuan untuk memaafkan dan mengatasi kebencian lama. Memendam keluh kesah masa lalu hanya akan berdampak negatif pada diri Anda. Pengampunan adalah alat penting untuk kesehatan emosional dan mental, karena membantu Anda membebaskan diri dari beban kemarahan dan kebencian. Apakah ada seseorang yang harus kamu maafkan? Bagaimana melepaskan kebencian itu dapat mengubah hidup Anda? Demikian pula, pikiran reseptif adalah pikiran yang tenang. Ini tentang menemukan kepuasan atas apa yang sudah Anda miliki alih-alih terus mencari lebih banyak lagi. Ini terdiri dari menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan menemukan kesenangan dalam momen sehari-hari. Seperti yang dikatakan Buddha dengan bijak, kedamaian datang dari dalam, jangan mencarinya di luar diri Anda sendiri. Pada akhirnya, menjaga sikap reseptif di masa tua berarti menjadi teladan positif bagi generasi muda. Hal ini berarti menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan bahwa baik kebijaksanaan maupun kebahagiaan dapat terus meningkat. Bagaimana Anda ingin anak dan cucu Anda mengingat Anda? Warisan nilai dan perilaku seperti apa yang ingin Anda wariskan kepada mereka? Singkatnya, mempertahankan pola pikir terbuka pada usia 70 atau 80 mencerminkan kapasitas Anda untuk pemulihan, pengalaman, dan semangat. Artinya menjalani setiap hari dengan hati yang mau menerima perubahan, dan mengedepankan kebaikan. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda, tetapi juga memotivasi orang-orang di sekitar Anda. Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil hari ini untuk memupuk hati dan pikiran yang lebih berempati dan reseptif? Tindakan kecil apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk menumbuhkan hati yang lebih reseptif dan penuh kasih sayang? Sampaikan pendapat Anda, atau cukup pilih nomor 1 jika Anda setuju. Mempertahankan ikatan sosial yang kuat sangat penting bagi semua orang. Namun hal ini sangat penting terutama bagi mereka yang berusia antara 70 dan 80 tahun yang masih memelihara persahabatan, kekeluargaan, dan koneksi di lingkungan tempat mereka dapat mengekspresikan emosi mereka. Tautan ini sangat berharga dan langka. Kesepian menjadi perhatian serius di usia tua, karena dapat menyebabkan depresi dan berbagai kesulitan fisik dan mental. Membina hubungan ini membantu menjalani kehidupan yang utuh dan bermanfaat secara emosional. Kenyataannya, kesepian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan seperti halnya merokok atau obesitas, yaitu memengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang memelihara hubungan sosial yang kuat cenderung memiliki umur panjang yang lebih panjang dan menikmati kesehatan yang lebih baik. Terlibat dalam aktivitas sosial, seperti minum teh bersama teman, berpartisipasi dalam acara komunitas, atau sekadar mengobrol dengan tetangga, dapat memperkaya kesejahteraan Anda secara signifikan. Koneksi ini memberikan dukungan emosional, mengurangi stres, dan menciptakan rasa memiliki. Demikian pula, kontak sosial merangsang kecerdasan, berbicara dengan orang lain menjaga kondisi otak, membantu mencegah penurunan kognitif dan meningkatkan sikap positif terhadap kehidupan. Dalam agama Buddha, gagasan komunitas, sangha, merupakan hal mendasar bagi kesejahteraan spiritual dan pertumbuhan pribadi. Berbagi pengalaman dan pengetahuan tidak hanya memperkaya kehidupan kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Penting untuk merenungkan lingkungan sosial kita dan mempertimbangkan bagaimana memperkuat hubungan tersebut. Bergabung dengan suatu kelompok,
berpartisipasi dalam kegiatan sukarela untuk tujuan yang Anda sukai, atau berhubungan kembali dengan teman lama dapat bermanfaat. Mengembangkan dan memelihara hubungan membutuhkan dedikasi, namun manfaatnya sangat besar. Penting untuk merenungkan bagaimana kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam komunitas kita, atau memberikan dukungan kepada mereka yang pernah mengalami kesepian. Dalai Lama mengajarkan bahwa cinta dan kasih sayang sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan sekadar kenyamanan. Ajaran ini menyoroti pentingnya membina hubungan yang mendalam dan mengungkapkan empati terhadap orang lain. Di usia 70-an atau 80-an, kebaikan dan pengertian dapat membangun hubungan yang mendalam dan langgeng. Selain itu, interaksi sosial dapat memperkenalkan Anda pada ide dan sudut pandang baru, membantu Anda tetap terhubung dengan dunia dan mengetahui perkembangan terkini. Komitmen ini tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda, tetapi juga membuat Anda tetap gesit secara mental dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Selain itu, hubungan sosial yang kuat memberikan dukungan emosional selama masa-masa sulit. Memiliki teman dan keluarga yang dapat dipercaya dapat membuat perbedaan besar. Baik itu bantuan sehari-hari, dukungan emosional, atau sekadar ditemani. Koneksi ini sangat berharga. Singkatnya, menjaga ikatan sosial yang kuat pada usia 70 atau 80 tahun merupakan cerminan vitalitas dan kekuatan emosional Anda. Jenis hubungan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik Anda, tetapi juga memberi Anda rasa kebersamaan dan memperkaya keberadaan Anda dengan pengalaman bersama dan saling mendukung. Bagaimana Anda dapat mengembangkan dan memperluas jaringan Anda untuk memastikan kehidupan yang dinamis dan bermanfaat? Langkah apa yang akan Anda ambil hari ini untuk berhubungan dengan orang lain dan memperkuat hubungan sosial Anda? Berbagi pengalaman dan pengetahuan tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Manfaatkan pengaruh hubungan sosial Anda dan nikmati banyak manfaat yang didapat dari tahun-tahun emas Anda. Menjaga hubungan yang harmonis dan membina dengan anak-anak Anda seiring bertambahnya usia adalah sebuah pencapaian yang benar-benar patut mendapat pengakuan. Jika di usia 70 atau 80 tahun Anda masih bisa menjaga komunikasi harmonis dengan mereka, Anda sungguh luar biasa. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kehidupan yang dijalani dengan baik, namun juga perkembangan kebijaksanaan, kesabaran dan pengertian seiring berjalannya waktu. Buddha mengajarkan bahwa kedamaian sejati datang dari dalam, dan kemampuan Anda untuk membina hubungan yang harmonis mencerminkan ketenangan dan kekuatan batin Anda di saat perselisihan antar generasi seringkali membingungkan. Kemampuan Anda untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini sungguh luar biasa. Mempertahankan ketenangan ini berarti mendengarkan dengan cermat, menunjukkan pemahaman, dan terkadang membuat kelonggaran agar generasi muda dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka sendiri. Perbandingan yang tepat adalah dengan seorang penatua yang bijaksana yang dengan cermat memilih kata-katanya untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Anda beroperasi dengan keyakinan bahwa kata-kata memiliki kemampuan untuk membuat atau memutuskan ikatan. Pengalaman Anda telah mengubah Anda menjadi benteng ketenangan dan penilaian bagi keluarga Anda. Kemampuan Anda untuk mengelola dialog dengan anggun dan percaya diri sangat berharga di dunia yang berkembang pesat, dengan kemajuan teknologi dan sosial yang konstan. Meskipun hal ini mungkin sangat sulit, kehadiran Anda yang terus-menerus akan memberi anak Anda rasa stabilitas dan kesinambungan. Anda seperti pohon ek yang berdiri tegak saat badai karena akarnya yang dalam, memberikan perlindungan dan kekuatan bagi orang-orang di sekitar Anda. Dengan menjaga watak tenang ini, Anda tidak hanya meningkatkan eksistensi Anda sendiri, namun juga menjadi teladan bagi generasi mendatang, yang menggambarkan pentingnya perdamaian dan empati dalam ikatan keluarga. Dalam lingkungan yang sering bergerak dengan kecepatan tinggi, menjaga hubungan ini dengan pola pikir yang terbuka dan mudah beradaptasi menjadi semakin penting. Hal ini mirip dengan menjadi mercusuar yang memandu kapal di laut yang ganas. Dengan terus memupuk hubungan ini, Anda mewujudkan kebijaksanaan otentik, yang didasarkan pada kebutuhan mendasar manusia akan koneksi dan pengertian. Kebijaksanaan ini mencerminkan gagasan Mahatma Gandhi,
Cara paling efektif untuk menemukan diri sendiri adalah dengan menyibukkan diri dalam melayani orang lain. Dalam hal ini, dedikasi Anda diwujudkan melalui komunikasi penuh kasih dan kesabaran yang Anda berikan kepada anak-anak Anda, memastikan bahwa keluarga Anda tetap bersatu dan kuat. Kesatuan keluarga ini menjadi contoh masyarakat yang harmonis, menunjukkan kepada generasi muda pentingnya empati dan saling menghormati. Untuk mencapai hal ini, pastikan interaksi Anda menunjukkan kebaikan dan pengertian, yang menunjukkan pengaruh ketenangan batin dan relevansi membina hubungan keluarga yang harmonis. Hidup dengan tujuan memberikan cara yang sangat memuaskan dalam menjalani hidup, terutama di tahun 70-an dan 80-an. Jika Anda bangun setiap pagi dengan tujuan yang jelas dan energi untuk memulai hari, Anda benar-benar unggul. Memiliki tujuan memberi makna pada keberadaan Anda dan membuat Anda tetap selaras dengan lingkungan Anda. Tujuan ini dapat dicapai dalam berbagai cara yang mendekatkan Anda pada kegembiraan dan kepuasan, baik melalui kegiatan sukarela, mengajar, mengeksplorasi minat baru, atau berbagi momen dengan teman dan keluarga. Bagi banyak orang, tujuannya terletak pada mendukung kesejahteraan orang lain, baik melalui partisipasi dalam kegiatan komunitas, mendukung tujuan yang mereka sukai, atau sekadar berada di sana untuk orang yang dicintai. Yang lain menemukan tujuan mereka melalui pembelajaran terus-menerus, mengembangkan keterampilan baru, atau mengikuti minat pribadi mereka. Misalnya, seorang pensiunan pendidik, pada usia 70 tahun, memutuskan untuk menjadi sukarelawan dalam program pengajaran membaca dan menulis di komunitasnya. Beliau merasakan kepuasan yang mendalam dalam membantu orang dewasa dalam mengembangkan keterampilan membaca dan menulis mereka, dan secara langsung mengamati dampak manfaatnya bagi kehidupan mereka. Tujuan ini menertibkan dan memperkaya hari-harinya, selain memberinya kesempatan untuk bertemu orang baru. Memiliki kehidupan yang bermakna juga selaras dengan ajaran Buddha. Menurut Sang Buddha, intisarinya terletak pada menjaga niat yang benar dan bertindak dengan benar, seperti yang dijelaskan dalam Jalan Mulia berunsur 8. Hal ini melibatkan perilaku yang etis, penuh empati, dan bijaksana, yang secara alami mengarah pada tujuan. Seperti yang dikatakan Sang Buddha, tugas Anda adalah menemukan lingkungan Anda dan kemudian menyerahkan diri Anda padanya dengan seluruh keberadaan Anda. Renungkan kehidupan pribadi Anda. Apa yang memberi Anda rasa kepuasan sejati? Aktivitas apa yang membuat Anda begitu tenggelam hingga lupa waktu dan merasa benar-benar hidup? Bisa berupa kreasi seni, berkebun, menulis, atau mewariskan kebijaksanaan Anda kepada generasi baru. Menemukan tujuan Anda mungkin memerlukan proses penyelidikan dan eksperimen. Namun perjalanan itu sendiri bisa sangat bermanfaat. Tujuannya tidak harus sesuatu yang besar atau revolusioner. Yang penting adalah hal itu mempunyai arti bagi Anda. Ini bisa sesederhana menginvestasikan waktu untuk memelihara taman, yang menawarkan latihan fisik dan hubungan dengan alam. Di sisi lain, hal ini bisa berupa sesuatu yang lebih bersifat sosial, seperti membentuk kelompok membaca atau mengadakan acara komunitas. Apapun pilihan Anda, pilihlah sesuatu yang Anda sukai dan mendorong Anda. Memiliki tujuan hidup juga membantu mengatasi kesepian dan isolasi dengan membentuk ikatan dengan individu yang memiliki minat dan prinsip yang sama, menciptakan rasa kebersamaan dan kepemilikan. Hubungan ini penting untuk kesejahteraan emosional dan dapat membuka pintu bagi persahabatan baru dan peluang untuk berkolaborasi. Dalam tahap emas hidup Anda, memiliki tujuan adalah cara efektif untuk meningkatkan keberadaan Anda. Ini menawarkan kegembiraan dan dorongan yang membuat Anda tetap termotivasi dan puas. Renungkan apa yang memberi makna pada hidup Anda dan kejarlah dengan semangat dan tekad. Bagaimana Anda dapat menemukan atau memperdalam tujuan Anda saat ini? Langkah-langkah apa yang dapat Anda ambil untuk memastikan bahwa setiap hari dipenuhi dengan tujuan dan kepuasan? Dengan menerima dan mengikuti tujuan Anda tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda, namun Anda juga memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di sekitar Anda, menciptakan siklus kepuasan dan kebahagiaan. Dalam evaluasi terhadap kualitas luar biasa dari orang-orang berusia 70 hingga 80 tahun yang terus hidup dengan energi dan kepuasan,
Terbukti bahwa masing-masing karakteristik ini, kejernihan mental, kesehatan fisik, minat yang menarik, pembelajaran terus-menerus, keamanan finansial, sikap terbuka, hubungan sosial yang kuat, komunikasi yang seimbang dengan anak-anak, dan tujuan hidup, mereka anggap sebagai harta karun sejati. Pengalaman dan cerita mereka sangat berharga, dan kami ingin mendengar cerita Anda. Bagaimana Anda mempertahankan kualitas-kualitas ini dalam kehidupan sehari-hari Anda? Rekomendasi apa yang akan Anda berikan kepada mereka yang ingin mencapai hal yang sama? Jika Anda menganggap konten ini berharga, kami mengundang Anda untuk mendukungnya dengan suka, membagikannya, dan berlangganan untuk bergabung dengan kami dalam pencarian pengetahuan. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Mari kita terus bersama-sama menempuh jalan menuju kebijaksanaan ini, berupaya agar kita semua dapat menikmati umur panjang dan kehidupan yang memuaskan. Kami menghargai perusahaan Anda.